memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemuliaan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua
Shalom. Jemaat Kristus yang berbahagia, sebelum kita memulai ibadah sore hari ini, marilah kita saat teduh sejenak, saat teduh kita mulai. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Haleluya.
Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau telah memperkenalkan dirimu melalui firman-Mu, bahwa Engkau mengasihi kami, yaitu dengan memberi pengampunan dosa kepada kami. Perkenalkanlah dirimu kepada kami, supaya kami mengenal Engkau, dan kami melakukan kehendak-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Marilah kita dengarkan hukum Taurat Tuhan yang ditetapkan minggu ini, diambil dari hukum Taurat Tuhan yang pertama dan maksudnya. Hukum Taurat Tuhan yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita sama-sama berdoa minta kekuatan daripada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbang dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Marilah kepada-Aku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikuklah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Aku bahagia selamanya, aku pun tak
Firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu kita hari ini diambil dari kitab Ibrani pasal yang kedua, dimulai dari ayat 14 sampai dengan ayat 18. Kita baca bergantian. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Kita sama-sama ayat terakhir. Sebab oleh karena itu ia menderita karena percobaan, maka ia dapat menolong mereka yang sesuai. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita dengarkan warta jemaat. Warta Jemaat di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Minggu 2 Februari 2025. Pertama, nama dan topik minggu. Nama minggu kita adalah minggu keempat setelah Epifanias. Topik minggu, Tuhan adalah bukit batu dan pertahanan kita. 2. Anak lahir.
Selasa 31 Desember 2024, Tuhan menganugerahkan satu orang putri untuk keluarga Christian Yonatal Pakpahan dan istri Rianti Sagala dari sektor Perumpung Timur. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. 3. Anggota jemaat pindah. Mulai hari ini Minggu 2 Februari 2025 telah pindah keluarga Nyonya Sinaga Siti Roswati Boruna Pitupulu, pindah jemaat ke HKBP Resort Jati Sampurna, Distrik 19 Bekasi. 4. Ucapan syukur bulanan. Minggu 9 Februari 2025, di setiap ibadah kita akan mengumpulkan ucapan syukur bulanan ke depan altar melalui amplop untuk gereja. Marilah kita serahkan dengan sukacita. 5. Baptisan kudus. Minggu 9 Februari 2025, di ibadah jam 8.30, gereja kita akan melaksanakan baptisan kudus. Bagi jemaat yang ingin membaptiskan anaknya, sudah bisa mengambil formulir baptisan di sekretariat gereja. Konseling baptisan dilaksanakan Jumat 7 Februari 2025 jam 16 dengan membawa surat pengantar dari Sintua Sektor. Jemaat di sektor Parserahan langsung ke gereja. 6. Bona Tahun Perempuan HKBP Sutoyo. Rabu 12 Februari 2025, Perempuan HKBP Sutoyo akan melaksanakan Bona Tahun bertempat di Taman Budaya Sentul mulai jam 9 sampai selesai. Untuk pendaftaran dapat menghubungi Nyonya Manurung Boru Limbong, Nyonya Siombing Boru Sitinjak, nomor telepon terlampir. Pendaftaran terakhir Minggu 9 Februari 2025. 7. Pembukaan Partangyangan. Kamis 13 Februari 2025 akan dilaksanakan pembukaan Partangyangan jam 19.30 bertempat di Gedung Utama Gereja. Dihimbau kepada jemaat supaya hadir dalam pembukaan Partangyangan tersebut. 8. Pelajar sidi reguler. Sabtu 15 Februari 2025 mulai aktif belajar sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Dihimbau kepada pelajar sidi reguler HKBP Sutoyo supaya hadir semua. 9. Sermon kategorial. Selasa 18 Februari 2025, seluruh kategorial HKBP Sutoyo sudah mulai sermon PHD sesuai jadwal masing-masing. 10. Sumbangan. Diterima sumbangan dari Kid for Christ atau KFC HKBP Sutoyo, bunga altar Minggu 2 Februari 2025. Untuk lengkapnya warta ini dapat kita baca di warta cetak dan barcode yang disediakan gereja. Demikian warta jemaat kita untuk minggu ini. Marilah kita memuji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Sengsara
senjata, betapapun sengsaramu, pertolongannya nyata, si jahat yang gerak berniatan menang dari kuasanya dan tipu dayanya di bumi tak bertahan. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal adalah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari Minggu ini yaitu yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 71 mulai dari ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan, padamu ya Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkeraman orang-orang lalim dan kejam. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi topik minggu kita hari ini adalah Tuhan adalah bukit batu dan pertahanan kita. Kita mengaku, kita sadar, dan kita tahu bahwa tidak ada hidup yang terlepas dari segala persoalan dan pergumulannya. Posisi yang bagaimanapun kita, status sosial yang bagaimanapun kita, setiap orang ada pergumulannya. Setiap orang ada masalahnya. Sama seperti yang dialami oleh Daud dalam nas ini. Kita tahu Daud memiliki status sosial yang cukup tinggi. Dia adalah seorang raja. Dia orang yang diurapi oleh Tuhan. Karena dulu mengangkat raja diurapi oleh imam. Baik juga seorang imam. Artinya sesuatu yang sangat istimewa. Dan Daud itu dipilih oleh Tuhan menjadi raja, menjadi pemimpin. Dia bukan dipilih oleh rakyat seperti filosofi demokrasi, Vox Populi, Vox Dei gitu. Suara terbanyak, suara rakyat itu adalah suara Tuhan, bukan. Tapi Tuhan yang langsung memerintahkan kepada Samuel ketika itu untuk mencari ada anak Isai bernama Daud untuk diangkat menjadi raja. Baik. Orang yang dipilih oleh Tuhan, orang yang diurapi oleh Tuhan, orang yang diberi kuasa setinggi-tingginya karena raja dulunya punya kuasa mutlak. Hukum di mulutnya. Gitu. Namun ternyata juga menghadapi pergumulan. Menghadapi masalah. Maka jangan pernah yakin ada khotbah-khotbah mengatakan, oh di dalam Yesus tidak ada lagi persoalan. Siapa bilang?
Orang-orang yang mati martir dulu, emangnya mereka tidak hidup dalam Yesus? Justru mereka sangat militan. Mereka harus mati karena mempertahankan nama Yesus. Kok harus mereka meregang nyawa? Pemahaman ini harus hilang dari diri kita. Namun, ya itu ya, tentu orang yang percaya pada Tuhan, orang pilihan Tuhan itu berbeda menghadapi masalah dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Itu perbedaannya. Ya. Orang yang tidak percaya dengan Tuhan mungkin gampang frustasi. Nah, ini sebuah indikator. Kalau gampang frustasi, hanya sedikit masalah udah frustasi. HP-nya aja lowbat udah frustasi. Udah, aduh gimana nih? Aduh. Itu ya, ini bahaya. Lowbat doang. Boy do isiom mo yan nun, lomom. Nang di charger ho sa mingguan, boy. Tadi terserah kau gitu. Mulu boy 1000%. Jangan ke 100%. Tapi yang gitu aja udah. Hanya tinggal HP di rumah ketinggalan. Waduh gimana nih? HP gue tinggal. Kayaknya dunia mau kiamat gitu loh kan. Gitu. Ini terjadi lebih-lebih dari putus cinta saudara-saudara gitu. Tapi mau kita lihat di sini bagaimana Daud dalam menghadapi itu. Ada juga orang bijak mengatakan begini. Ketika kau menghadapi masalah hidup, kau jangan fokus kepada masalahnya. Tetapi fokuslah bagaimana kau menghadapi masalah itu ya. Jadi artinya kita dalam memperlengkapi diri kita gitu. Jadi bukan kepada masalahnya. Seandainya kau putus cinta, ya, jangan ke putus cintanya fokus. Waduh gimana lagi tuh? Padahal udah cinta banget gitu loh kan, gitu kira-kira. Sangat luar biasa, sudah menggebu-gebu cinta ini kan. Selalu ke sana arahnya, enggak. Tapi arahkanlah bagaimana kamu bisa menang walaupun kau ditinggalkan. Emangnya kalau yang cewek emangnya dia laki-laki banyak. Perlu si patah dono merupa nih. Emangnya gue pikirin gitu ya. Jangan jadi bucin lo gitu loh kan. Bagaimana kita menghadapi. Jadi kalau dikatakan tadi bagaimana kita menghadapi. Daud juga mengalami persoalan itu. Walaupun dia seorang pemimpin, seorang raja. Tapi yang paling pelik bagi Daud itu ialah tak hanya persoalan dari luar. Karena banyak musuhnya. Banyak yang mengancam dia. Bahkan bangsa-bangsa di sekitarnya juga mengancam dia. Tapi secara internal juga ada masalah dia. Yaitu pemberontakan anaknya bernama Absalom. Ada anaknya bernama Absalom yang sangat ambisi menggantikan bapaknya ini untuk menjadi raja. Sehingga Absalom menyusun kekuatan dari tentara-tentara Daud yang dia rekrut. Bagaimana mau menghancurkan bapaknya sendiri. Dan mau membunuh bapaknya ini agar dia menjadi raja. Ini sebuah persoalan yang sangat pelik dia. Bagaimana Daud? Artinya bukan persoalan hanya dari luar saja dia hadapi atau dari bangsa-bangsa lain, tapi secara internal juga. Ya ini, bro, saya mau ajak Anda ya. Seandainya kamu belum bisa bikin orang tuamu bahagia, tapi jangan bikin masalah gitu loh. Mulu subuh di bebek kolas rohani na tua-tuam, tapi minimalnya jangan buat masalah, ya. Ada proses dalam hidup ini. Ada orang bertingkah, terus bertingkah musik, pagudaku gayana, ade, kan? Sudah nggak pernah berhasil, bikin masalah, hari gini gitu, kan? Bagaimana kita mau merenungkan sama seperti yang dialami oleh Daud ini? Namun apa yang dilakukan oleh Daud itu yang digambarkannya tadinya melalui Mazmur 71 ini ya, sangat indah sebenarnya. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskan aku dan luputkan aku oleh karena keadilan-Mu, sendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui nas inilah kenapa Daud menggambarkan bahwa Allah
atau Tuhan adalah bukit batu dan pertahanan. Ini datang dari pengalaman dia. Ketika dia muda mau diangkat jadi raja, menggantikan Saul, Saul tidak setuju juga. Saul berupaya untuk menghancurkan Daud, bahkan mau membunuh Daud. Sehingga dia lari, dia bersembunyi, dan juga sering dia bersembunyi di dalam gua-gua gunung batu yang ada di sekitar Palestina. Di sanalah dia nyaman, bisa terbebas dari binatang buas, dari iklim yang ekstrim, tapi sekaligus dia bisa membuat gua yang terbuat dari batu ini menjadi sebuah benteng pertahanan. Ya. Dari sana dia juga membuat inspirasi ini, ya, Mazmur ini. Kalau dia mengatakan di dalam ayat yang ketiga, jadilah bagiku gunung batu tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku, sebab engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Jadi bagaimana dia merasakan begitu nyamannya dia tinggal di gua yang terbuat dari batu ini, karena dulunya senjata kan ada panah gitu, terbuat dari lembing. Ketika dia berada di dalam gua ini, dia merasa tenang, dia merasa betul-betul sebagai sebuah kubu pertahanan, ya, di dalam kehidupannya. Tapi yang utama dari sana dia terinspirasi. Demikianlah Tuhan dalam melindungi kehidupan kita. Jadi kalau dia gambarkan di sini bahwa gunung batu itu adalah Tuhan yang sangat kokoh, yang sangat luar biasa, layak tempat kita berteduh, layak tempat kita sebagai benteng pertahanan menghadapi segala persoalan dan menghadapi segala musuh. Dan untuk itulah kalau dalam ceritanya, ya, ada kan dalam Kidung Jemaat itu sebuah nyanyian kita dengan judul Batu Karang yang Teguh, ya, Batu Karang yang Teguh. Itu diciptakan oleh yang bernama August Tabledi, ya, sekitar 1763, ya, 1763. Dia ini juga datang dari pengalaman dia gitu. Ketika dia melakukan sebuah perjalanan, di tengah perjalanan ada badai topan dan hujan yang sangat lebat sekali gitu terjadi. Sehingga dulunya kan belum ada transportasi seperti kita, ada mobil, ada apa gitu. Sehingga dia mencari tempat berteduh, dia menemukan gua sama seperti Daud itu tadi. Dia menemukan gua dan dia di sana bernaung dan memang begitu nyaman. Dia bebas dari angin topan, biar bebas dari angin hujan yang sangat lebat. Dan memang betul-betul dia merasa nyaman di dalam gua ini gitu. Dari sana dia juga terinspirasi menuliskan sebuah puisi yang akhirnya dibuat menjadi sebuah lagu, yaitu Batu Karang yang Teguh, ya, yang dia gambarkan juga seperti itulah Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam melindungi kehidupan kita. Nyanyian yang tadi juga yang kita nyanyikan itu dari Kidung Jemaat dikutip itu juga ada dalam buku ND, ya, nomor 117. Allah adalah benteng yang teguh. Kalau bahasa Bataknya jauh dari batata do partano batu atta, itu dalam buku ND nomor 117 itu ciptaan dari Martin Luther. Itu ciptaan Martin Luther ketika dia berjuang di gereja, mereformasi gereja. Pada saat itu hal yang dia pegang ialah bahwa hanya satu yang dapat benteng pertahanan kekuatan kita, hanya di dalam Tuhan. Karena ketika itu dia tidak memiliki pasukan, dia tidak memiliki kekuatan dalam menghadapi arus yang sangat kuat untuk menekan dia, ya, di dalam perjalanan kehidupannya ketika dia harus meluruskan ajaran gereja pada zamannya. Maka dari sana juga kita lihat atau perenungan yang kita kutip dari nas kita ini. Salah satunya yaitu ketika kita di dalam perjalanan kehidupan ini, bagaimana kita memberikan kesempatan Tuhan untuk bertindak dan berbuat. Ketika kita berkata Tuhan adalah bukit batu dan pertahanan kita, ya, artinya kita bernaung di dalam Tuhan. Berarti memberikan kesempatan Tuhan untuk berbuat dan bertindak. Jangan mengandalkan pikiran kita, jangan mengandalkan kekuatan kita, sampai bahkan
Jangan hanya mengandalkan kepakaran kita. Karena ada masanya kepakaran kita juga menjadi sesuatu yang boleh tidak berguna pada masanya, pada masa tertentu gitu ya. Itu bisa kita lihat contohnya apa yang dialami oleh para murid Yesus. Kita baca dalam Markus 4, dalam Matius 8, dalam Lukas 8 ya. Ketika Yesus naik perahu dengan para muridnya. Di sana ada Petrus, di sana ada Yakobus, di sana ada Yohanes, dan di tengah perjalanan ada badai, kan itu dia. Di tengah badai itu apa yang terjadi? Para murid Yesus sudah mengalami frustasi. Mereka sudah frustasi. Oh, kita akan mati. Dan mereka menyampaikan kepada Yesus, "Guru, kita akan mati, Guru. Kondisi kita dalam keadaan darurat." Gitu. Satu pertanyaannya, Petrus, Yakobus, Yohanes itu latar belakangnya apa? Sebelum mereka menjadi murid Yesus, mereka adalah nelayan. Nelayan di mana? Ya di Danau Galilea. Artinya sebenarnya mereka tahu dan terbiasa menghadapi gelombang, menghadapi angin ribut yang terjadi di Danau Galilea itu sendiri. Boleh kita katakan Petrus, Yohanes, Yakobus itu ya mereka pakarnya. Mereka pakar dalam hal itu. Mereka akan mampu menghadapi persoalan-persoalan di sana. Karena memang sebelumnya itulah kehidupan mereka menjadi seorang nelayan. Ya. Tapi di tengah perjalanan mereka bersama Yesus ternyata kepakaran mereka tidak berguna. Gitu. Sepertinya tidak memiliki arti apa-apa. Ada di dalam perjalanan kehidupan kita ini. Ya. Apalagi di dalam perjalanan kehidupan kita di tengah zaman kita sekarang. Yang boleh kita katakan di tengah revolusi kognisi manusia. Ya. Ini yang dituliskan oleh Yuval Noah Harari dalam 2 buku yang bestseller yang cukup terkenal, yaitu Sapiens dengan juga sebuah buku Homo Deus, ya, Homo Sapiens. Bagaimana dia memang menggambarkan di dalam buku Sapiens itu, yaitu sejarah manusia sejak dari awal. Bagaimana manusia bertumbuh, berkembang, mengalami proses pertumbuhan. Kemudian dia menggambarkan juga dalam Homo Deus itu bagaimana revolusi kognisi manusia, ya. Termasuk persoalan-persoalan bagaimana manusia mampu mengatasi masalah-masalahnya. Termasuk pandemi-pandemi yang terjadi. Dulunya banyak pandemi. Kalau kita terakhir pandemi yang kita hadapi adalah COVID-19. Sebelumnya ada pandemi kolera. Ada pandemi cacar, ya. Ada pandemi tuberkulosis. Banyak, kolera. Sangat banyak dihadapi oleh umat manusia di dunia ini persoalan-persoalan pandemi yang seperti itu. Dan manusia mampu mengatasi gitu. Manusia mampu mengatasi. Oke. Sejajar dengan itu, ketika terjadinya revolusi kognisi itu tadi, apa yang menjadi masalah? Kalau pandangan para pakar mengatakan bahkan dalam penulisannya dalam Homo Deusnya itu artinya seakan-akan manusia itu menjadi Tuhan gitu loh bagi dirinya. Manusia itu menjadi Tuhan bagi dirinya. Dengan sendirinya akan melupakan Tuhan di dalam hidup. Kuasa Tuhan di dalam hidup. Dan itulah yang dikatakan oleh orang-orang bijak, manusia zaman modern bersikap over self confidence, rasa percaya diri yang berlebihan. Dengan rasa percaya diri berlebihan meninggalkan kuasa Tuhan. Makanya negara-negara maju sangat cenderung bergeser kepada sikap yang ateis. Tadi siang Inang istri saya menonton YouTube di salah satu kota di Eropa yang sebelumnya adalah gereja, tapi sekarang berubah jadi restoran. Ornamen-ornamen gereja yang gotiknya yang segala macam masih tetap di sana gitu. Tapi apa yang di sana? Ya udah kuliner, tempat kuliner gitu loh. Artinya itu apa? Negara-negara maju, negara-negara Eropa yang lebih dulu mengalami proses revolusi kognisi itu tadi, ternyata banyak yang bergeser menjadi ateis, menjadi meninggalkan nama Tuhan.
Puji Tuhan kalau kita di Indonesia, kalau saya melihat ya, ini pengakuan dari, pernah kami menerima tamu rombongan pemuda dari Jerman, ya, yaitu tamu HKBP. Di dalam perbincangan itu boleh dikatakan pemuda di Jerman itu tak ada 10% lagi, 10% gak sampai yang mau datang ke gereja. Tak ada lagi 10%. Bahkan kalau ditanya mereka rombongan yang datang itu juga, seandainya kita ajak berdoa, waktu itu saya ingat itu mau makan kami. Oh, kita persilakan Anda dulu berdoa gitu. Oh, saya nggak bisa. Kenapa? Saya nggak tahu berdoa. Itu udah rombongan gereja lo datang ke sini. Pemuda mereka. Kita sangat mencoba. Ayolah kubo tuh kamu biarong kau hamna suya martangi yang teh. Nah, jemaat HGBP juga ada sih banyak, ya. Saudara itu dulu nanti yang berdoa ya dalam persekutuan kita. Oh maaf, kacamata saya tinggal gitu. Entah apa hubungannya ya, kacamata dengan berdoa. Saya nggak tahu gitu. Tapi terkadang itulah cari alasan. Tapi juga sesuai memprihatinkan. Tapi terima kasih kalau di Sutoyo ini orang-orang muda masih banyak ke gereja seperti ini. Ya, puji Tuhan. Untuk tetap semoga ini pertumbuhan iman kita semakin memahami bahwa Tuhan adalah benteng pertahanan kita ya. Dan inilah yang mau kita lihat dalam Melodinas kita ini menjadi perenungan bagi kita. Memang jalan-jalan Tuhan itu atau cara Tuhan itu ini mungkin sudah pernah saya sampaikan kepada kita. Cara Tuhan, jalan Tuhan tak selamanya yang termudah dan tak selamanya yang tercepat. Namun satu hal yang harus kita syukuri ialah pasti yang terbaik dan terindah. Ini yang harus kita syukuri. Dalam sejarah Alkitab itu juga kita lihat. Tak selamanya yang tercepat. Abraham ketika Tuhan berjanji kepadanya dalam Kejadian 12, aku akan membuat menjadi bangsa yang besar. Padahal cukup lama dia menunggu untuk lahir Ishak menjadi keturunannya. Tahukah kita berapa lama dia menunggu? 25 tahun. 25 tahun dia menunggu baru kelahiran Ishak. Cukup lama sekali, kita bayangkan itu. Walaupun Tuhan yang menjanjikan aku akan membuat menjadi bangsa yang besar. Itu janji Tuhan. Itu inisiatif Tuhan. Bukan Abraham yang minta. Tuhan, gimana dengan saya yang kau sudah suruh meninggalkan kampung halaman saya? Saya belum punya keturunan. Enggak, Abraham enggak pernah mengatakan begitu. Tapi Abraham, Tuhan mengambil inisiatifnya. Berjanji. Bahkan memberikan keturunan. Tapi apa yang terjadi? Dia harus menunggu lama. Sama dengan Tuhan merencanakan yang terbaik untuk umatnya dulunya ketika membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Ada dua hal di situ yang kita lihat dari nas ini. Tidak termudah dan tidak yang tercepat. Seandainya jalan kaki, sekarang pun jalan kaki dari Mesir sampai ke Kanaan itu taruh 1 minggu. 1 minggu udah nyampe. Udah nyampe 1 minggu. Tapi kenapa harus 40 tahun? Kalau 20 tahun 1 generasi berarti 2 generasi dong baru nyampe, kan itu dia. Padahal itu adalah rencana Tuhan. Tuhan yang memerintahkan Musa, pimpinlah umatku itu untuk keluar dari Mesir. Ke tanah yang Tuhan janjikan. Itu bagian dari rencana Tuhan. Bahkan diproses mereka kembali ke tanah perjanjian itu dari Mesir. Oh enggak gampang. Enggak. Mereka harus menghadapi bangsa-bangsa yang mereka harus lalui, yang sudah ada di daerah itu. Terkadang mereka harus berperang. Dan banyak dari antara harus meregang nyawanya. Namanya gurun pasir, mereka kekurangan air minum. Mereka kekurangan makanan. Yang walaupun semua itu dijawab oleh Tuhan. Tuhan mau memberi jawabannya agar mereka sadar bahwa memang itu adalah bagian daripada rencana Tuhan. Maka melalui hal inilah bagaimana Daud menyadari
tak ada hal yang dapat diandalkan di dunia ini. Dia menyadari ternyata kuasanya, tahtanya juga tidak dapat dia andalkannya. Hanya satu yang dia andalkan. Itu yang dikatakan melalui topik minggu kita. Tuhan adalah bukit batu dan pertahanan. Itulah bentengnya, itulah tempat dia berlindung sehingga dia aman dalam menjalani kehidupannya. Dalam perjalanan kita juga sebagai umat Tuhan, mari berlindung di bawah sayap Tuhan. Tuhan mau menaungi kita, mengarahkan kita untuk sebuah masa depan yang indah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa. Terima kasih dengan firman yang menyapa kami pada hari ini. Hanya Engkaulah Tuhan yang menjadi bukit batu pertahanan kami, yang melindungi kami, yang memberikan kami rasa nyaman di dalam hidup. Karena kami tidak dapat hanya mengandalkan kekuatan kami, kemampuan kami, keberadaan kami Tuhan. Tapi kuasa Tuhan dan bahkan tangan Tuhan cukup kuat melindungi kami. Tangan Tuhan cukup panjang menyertai kami. Untuk itulah Tuhan, sertailah kami dalam setiap langkah kami, agar kami tetap hidup di dalam pengharapan bahwa Tuhan telah menyediakan hari yang baik, masa depan yang terindah di dalam setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Terima kasih firman. Untuk itu kami juga berdoa atas sukacita dan juga pergumulan ataupun duka yang dihadapi oleh warga jemaat-Mu. Kami bersyukur jika Tuhan menganugerahkan seorang putri untuk keluarga dari saudara kami Christian Jonathan Pakpahan, istri Rianti Sagala. Itu adalah anugerah dan berkat Tuhan. Berkatilah mereka Tuhan, membesarkan anak yang Tuhan karuniakan kepada mereka, agar menjadi anak yang bertumbuh dewasa dalam segala hal, baik secara fisik, berpikir, tapi kelak di dalam iman. Mampukan mereka menjadi orang tua yang bijak Tuhan untuk mendidik anak yang Tuhan anugerahkan. Kami bersyukur Tuhan bahwa pada hari kemarin, Sabtu tanggal 1 Februari, gerejamu telah melaksanakan rapat jemaat sesuai dengan aturan gereja, yaitu menetapkan segala program kerja dan juga anggaran yang kami laksanakan Tuhan untuk tahun 2025 ini. Kami memohon tumpangan Tuhan memberkati semua apa yang diputuskan oleh rapat tersebut. Biarlah itu semakin membangun pertumbuhan jemaat-Mu HKBP Sutoyo, tapi terutama agar nama Tuhan yang dimuliakan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, orang tua kami, warga jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit pada saat ini Tuhan. Baik mereka yang sakit menahun, walaupun kami tidak menyebutkan nama mereka satu persatu. Namun yang saat ini Tuhan, yang dirawat di rumah sakit dan mungkin telah kembali ke rumah dari perawatan rumah sakit di dalam minggu ini, yaitu saudara Alex Napidupulu dari sektor Semea, demikian juga Deborah Haloho dari sektor Mayasari, Bapak Pisi Matupang dari sektor Kalibata, Bapak Huta Barat dari sektor Perdatam, Bapak Situa M. Sihaloho dari sektor Halim, juga anak kami Elisio Nathanael Situmorang dari sektor Warung Sao. Apapun Tuhan penyakit yang mereka derita, kami mohon tumpangan tangan Tuhan memberkati obat, terutama tindakan-tindakan yang dilakukan oleh tim medis
apakah dalam bentuk operasi atau dalam tindakan bentuk lain Tuhan, untuk memberikan kesembuhan untuk warga jemaat-Mu yang membutuhkan kesembuhan Tuhan. Tapi terutama walaupun mereka secara fisik dalam keadaan lemah dan sakit, namun biarlah tetap iman mereka tetap bertumbuh dan mengingat Engkau, hanya Engkaulah Tuhan yang menjadi gunung batu dan perlindungan kami. Terima kasih Tuhan atas segala anugerah dan kasih-Mu yang kami terima. Terpujilah nama-Mu. Hanya dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bernyanyi. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati bocah semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang tebus.
siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganku. Niscaya aku pulanya, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus, ku membantu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, ku membantu di dunia, tempat berlindung yang agung. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau terhadap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, ku membantu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, ku membantu di dunia, tempat berlindung yang agung. Gunung batu yang tetap, Engkau perlindunganku. Di tiap waktu dan tempat, Engkau perlindunganku. Ya Yesus, ku membantu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, ku membantu di dunia, tempat berlindung yang agung. Di badai topang dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus, ku membantu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, ku membantu di dunia, tempat berlindung yang agung. Di badai topang dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus, ku membantu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, ku membantu di dunia, tempat berlindung yang agung. Kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan pada Tuhan. Terima dan berkati persembahan umat-Mu agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Buka hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, juga saudara-saudara yang mengikuti ibadah melalui live streaming pada sore malam hari ini, kami dari majelis gereja kita dan seluruh pelayan pada malam ini menyampaikan selamat hari Minggu untuk kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.